Roma 14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tema khotbah saya yang saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini adalah hamba kepercayaan Tuhan. Tuhan sedang mencari hamba kepercayaan, orang-orang yang bisa dipercaya. Sebab hidup ini bukan pemberian, hidup ini adalah kepercayaan. Oke, Anda harus tahu itu. Hidup bukan pemberian, hidup adalah kepercayaan. Berkat terbesar bukan keselamatan, keselamatan bukan berkat, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Oke, kadang-kadang kita orang Kristen apalagi di Indonesia dengan bahasa yang kita pakai konsepnya salah total. Ya, keselamatan bukan berkat. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan terjadi dalam kehidupan seseorang karena Anda punya hubungan dengan Tuhan dan Anda buat perjanjian dengan Tuhan lah. Ya, keselamatan bukan cuma kamu terima aja, nggak kayak begitu. Kalau saudara dan saya melihat keselamatan hanya satu arah, tapi saudara tidak mempersiapkan diri untuk menghidupi keselamatan itu, maka saudara dan saya sebetulnya sedang tidak menghidupi keselamatan yang sejati. Sebab keselamatan bukan hanya masuk ke surga. Keselamatan bukan tempat. Keselamatan adalah saudara dan saya dikembalikan kepada siapa sejatinya kita di dalam Tuhan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Orang yang diselamatkan, Anda mengalami keselamatan tersebut selama Anda masih hidup di bumi. Saya selalu katakan bahwa orang percaya, masa terbaik orang percaya di dalam Kristus bukan waktu masuk surga. Tapi waktu saudara dan saya di dalam Kristus masih tinggal di planet yang namanya bumi, di situ masa terbaik saudara. Saudara dan saya harus sadar bahwa di kitab Kejadian pasal yang pertama, manusia tidak diciptakan di dalam surga. Manusia diciptakan di bumi. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan hidup di bumi. Banyak orang gak mengerti kerajaan surga itu apa. Kemarin saya bertemu dengan seorang pengusaha yang berkata, ya pastor, oleh sebab itu kalau saya kerja kayaknya mikirin duit terus, cari kerja kerja, mikirin duit itu berarti duniawi. Saya bilang salah ibu berpikir seperti itu. Kenapa banyak orang Kristen tidak menghidupi realita kerajaan Allah? Karena Anda pisahkan bekerja, berkeluarga, berbisnis dengan bergereja. Tidak ada bedanya. Saudara dan saya orang kudus di dalam Kristus, pekerjaanmu kudus. Anda gak bisa bilang bahwa kalau Anda kerja, ya, mikirin bisnis berarti itu duniawi. Enggak. Karena yang membuat duniawi dan surgawi bukan apa yang dilakukan. Tapi kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Buat siapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Itu yang menentukan apakah yang Anda kejar itu duniawi atau surgawi. Kerja itu sangat surgawi. Banyak orang yang bekerja jujur benar di hadapan Tuhan daripada pendeta yang palsu nipu jemaatnya. Saya mau nanya, yang mana yang berkenan? Yang kerja di luar, bukan yang di dalam gereja. So you need to understand bagaimana Anda menyikapi rumah Tuhan setiap kali Anda datang ke dalam rumah Tuhan. Anda harus mengerti your identity. Siapa engkau di dalam Tuhan. Anda datang ke gereja, Anda pergi ke kantor, Anda sebagai orang tua di rumah, suami dan istri. Anda semua tetap warga kerajaan sorga. Gak ada yang berubah, hanya aktivitasnya yang berubah. Tapi kalau saudara gak ngerti identitas, Anda datang ke gereja untuk suatu hal yang salah. Makanya saya selalu katakan, hidup untuk Tuhan dan cari Tuhan supaya hidup itu beda. Banyak orang cari Tuhan supaya bisa hidup, bukan hidup untuk Tuhan. Makanya Anda kelabakan. Anda datang ke gereja bukan karena kamu takut kalau kamu gak ke gereja Tuhan marah sama kamu. Kamu datang ke gereja bukan karena kamu takut kalau kamu gak ke gereja bisnismu gak lancar. Kamu bukannya berdoa supaya minta diberkati. Kamu bukannya berdoa supaya takut kalau kamu gak berdoa nanti kamu gak terima berkat atau promosi. Kalau Anda berdoa untuk hal itu, Anda ke gereja untuk hal itu udah salah. Kenapa Anda ke gereja? Simple, karena Anda mencintai Yesus. Kenapa Anda berdoa? Karena Anda mencintai Yesus. Yesus gak butuh ditolong oleh saudara untuk menolong hidup saudara. Anda harus mengerti kenapa Anda Kristen loh. Karena Anda harus berfungsi loh. Dan Tuhan cari hamba kepercayaan di hari-hari ini. Tolong ayatnya dimunculkan. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bahasa Inggrisnya the kingdom of God is not about eating nor drinking. Kalau di bahasa Indonesianya kerajaan Allah bukan soal apa yang dimakan, bukan soal apa yang diminum. Kalau di bahasa Inggrisnya kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, aktivitas makan dan minum. Masalahnya saudara dan saya tinggal di planet yang namanya bumi, Anda perlu makan dan minum. Jadi pertanyaannya, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum?
Pertanyaannya, kenapa Anda makan, kenapa Anda minum? Kenapa Anda di dunia ini, Anda untuk hidup di dunia ini perlu makan dan minum. Masalahnya banyak orang cari Tuhan supaya bisa makan dan minum. Kebalik, Anda makan dan minum supaya bisa cari Tuhan. Anda makan dan minum supaya bisa melayani Tuhan. Anda makan dan minum supaya bisa menyembah Tuhan. Anda makan dan minum supaya bisa mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan supaya bisa makan dan minum. Coba kalau mentalitasnya berubah. Kamu gak ngemis di dalam doa kamu. Karena kamu mengerti apapun yang dipegang oleh tanganmu harus berhasil. Karena kalau kamu gak berhasil, kamu gak bisa jadi berkat. Karena yang memberkati adalah yang diberkati. Orang miskin gak bisa ngasih makan orang miskin. Saudara harus mengerti. Why are you alive? Porsi hidupmu itu apa? Kenapa Tuhan mempercayakan apa yang dipercayakan kepada saudara? Kalau hidup adalah pemberian, orang yang diberi bisa semena-mena. Keselamatan adalah kasih karunia. Oleh sebab itu setiap orang percaya, waktu Anda menerima kasih karunia pemberian oleh Tuhan, saudara dan saya menerima kasih karunia hadiah dari Tuhan. Kalau Anda menerima hadiah, hadiah itu apa sih? Kasih karunia pemberian, keselamatanmu itu pemberian. Karunia Roh Kudus itu pemberian. Kenapa Anda diberi? Kalau Anda diberi, semuanya tergantung yang memberi. Karena dia, hatinya yang memberi, pikiran yang memberi, intensi yang memberi. Tapi saudara dan saya diberi supaya Anda bisa terima upah. Tapi kalau upah gak tergantung sama yang ngasih upah. Upah tergantung sama yang kerja. Saudara tahu kehidupan itu pekerjaan? Simple loh. Anda mau berhasil. Yang membuat kamu kaya bukan doa. Kerja. Doa gak bikin kaya bu. Doa gak bikin kaya pak. Saudara tahu Anda bisa masuk surga tapi gak bersama dengan Yesus? Kamu bisa masuk surga gak bersama dengan Yesus loh. Kok bisa? Karena Yesus rindu orang-orang yang rindu disempurnakan, yang rela disempurnakan, yang mau disempurnakan supaya menjadi sama dengan dia. Kalau bersama dengan dia berarti melakukan apa yang dia lakukan. Anda ke Sabang, Anda ke Maroke, Anda ke Talaut, Anda di Banyuwangi, Anda sudah ada di Indonesia. Tapi berdiri di Indonesia, belum tentu kamu di istana presiden. Di Indonesia? Ya di Indonesia. Saudara dan saya dijanjikan oleh Tuhan, surga bukan cuma masuk nemplok di surga. Kamu bisa ada di dalam surga, tapi kamu tidak bersama-sama dengan Yesus. Gimana kamu bisa masuk ke istana presiden? Kamu harus mengenal sang presiden, kamu harus dikenal sang presiden. Sekarang orang Kristen hanya puas melipir masuk surga. Yang penting saya lepas dari api neraka. Keselamatanmu lebih berharga dari itu. Selama Anda hidup dan saya hidup, kita diberikan kesempatan mengenal siapa dia. Disempurnakan. Yang dicari bukan orang sempurna. Tapi yang mau disempurnakan menjadi sama seperti yang sempurna. Supaya waktu yang sempurna dimuliakan, saudara dan saya juga dimuliakan bersama dengan dia. Jadi Anda cuma puas di Indonesia atau masuk ke istana presiden bersama dengan sang presiden. Yesus mencari orang-orang yang mau sepadan dengan dia supaya di mana dia berada, di situ kamu berada. Waktu dia memerintah, kau memerintah bersama dengan dia loh. Itu surga. Makanya saudara dan saya belum masuk ke tempat yang namanya surga. Surga sudah hadir. Di mana surga? Di dalam. Karena yang memerintah surga di dalam saudara. Makanya dia bilang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kita masih bisa hidup di dunia. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang kerajaan. Surga yang tidak kelihatan sudah hadir di dalam dunia ini. Kemanapun kau pergi surga bersama dengan saudara. Ngerti gak itu? Kalau kayak begitu, doa udah gak ngemis lagi. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal 3, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran. Alkitab berkata Matius 6:33.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran harus dicari loh. Saudara tahu kekristenan itu gak pasif? Datang ke ibadah kayak begini bukan kekristenan. Bukan. This is not Christianity. What is this? Teater. Kenapa orang berkumpul? Untuk Anda diperlengkapi, Anda saling mendoakan, Anda memperlengkapi, Anda memberkati. Kamu datang ke gereja, mendoakan orang, bukan didoain. Kamu melayani. Paling dasar orang Kristen yang baru lahir baru, itu jadi pelayan. Sekarang gereja kebalik. Ikut program dulu, dites loyalitasnya dulu. Supaya gak pindah-pindah gereja. Baru kamu melayani. Kebalik. Orang dalam kerajaan Allah baru lahir langsung jadi hamba. Karena kalau Anda gak pernah jadi hamba, kamu gak pernah jadi sahabat. Yohanes 15 ayat yang 15 ngomong seperti itu. Jadi kalau kamu belum melayani, kamu belum siapa-siapa di dalam rumah Tuhan. Sorry. Yang penting saya lebih jadi jemaat aja. Orang gak mau melayani kenapa? Daripada problem. Daripada ada konflik. Karena semuanya munafik. Termasuk kamu Pak. When you love Jesus, orang yang mengasihi Yesus gak tahan kalau gak melayani. Tapi Anda bisa melayani tanpa mengasihi Yesus. Gak bisa kebalik. But you have to serve. Anda harus melayani. Sebab kebenaran itu dicari. Tuhan kasih secret. Minta, cari, ketuk. Itu 3 dimensi loh. Di dalam intimasi pengenalan akan Tuhan. Kenapa seringkali kamu gak terima yang kamu doakan? Karena kamu cuma minta tapi gak pernah nyari. Orang minta statik. Kalau orang nyari, kamu keluar dari zona nyaman. Kenapa langkah iman itu penting? Di dalam doamu. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman juga mati Bapak Ibu. Tapi goal saudara bukan hanya minta, bukan hanya nyari. Ngetuk. Kalau ketuk kamu udah tahu tujuannya apa loh. Kalau ketuk kamu bersentuhan loh. Kalau ketuk berarti pintu dibukakan loh. Kamu bertemu dengan yang membuka pintu loh. That's the journey of Christianity. Tuhan udah kasih petanya. Minta, cari, ketuk. Kebenaran itu harus dicari. Damai. Damai sejahtera itu gak pasif. Makanya ada ayat seperti Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kotamu. Damai itu harus diusahakan Bapak Ibu. Damai bukan keadaanmu tenang. Damai itu pribadi namanya Yesus. Makanya Yesus menyeberang danau Galilea. Danaunya bisa morat-marit. Angin taufan bisa bertiup. Setan-setan bisa semuanya mencoba menghalang Yesus untuk pergi ke Genesaret. Tapi waktu Yesus di dalam perahu di tengah badai. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia damai. Damai bukan keadaanmu tenang. Damai Anda yang tenang di tengah-tengah keadaan yang gak tenang. Itu damai. Damai harus diusahakan. Damai itu di dalam saudara. Karena ada saudara, Anda bawa damai. Itu damai. Damai itu senjata perang. Bukan emosi. Sukacita oleh roh. Coba Roma 14 aja 17. Kenapa dikatakan sukacita oleh roh? Sukacita dengan bahagia itu beda. Sukacita bukan bahagia Bapak Ibu. Bahagia berarti Anda terima sesuatu. Anda alami sesuatu, Anda rasakan sesuatu, Anda berbahagia. Sukacita sama bahagia beda. Galatia pasal yang kelima berkata bahwa salah satu buah roh adalah sukacita. Sukacita sejati itu dihasilkan oleh pekerjaan roh, bukan kamu. Kalau kitab Nehemia berkata, the joy of the Lord, sukacita Allah adalah kekuatan bagiku. Kalau Anda hidup di dalam sukacita, bukan kamu yang senang, Tuhan yang senang. Kalau happiness bahagia kamu yang seneng. Jadi orang berjalan di dalam sukacita. Kamu bisa gak seneng. Kamu bisa di tengah-tengah tekanan. Kamu belum lihat terobosan. Malah kamu harus berkorban. Kamu tetap bisa bersukacita. Kenapa? Waktu saudara lebih pusing. Yang penting Tuhan senang daripada saya senang. Karena waktu Anda tahu Tuhan senang. Maka kesenangan Tuhan akan membawa kekuatan yang baru dalam hidupmu. Itu sukacita. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Cari kebenaran.
Usahakan damai sejahtera. 1 Tesalonika 5 berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita terus dikerjain, dipraktekin. Itu sukacita. Bukan kamu terima. Lah sekarang orang cuma taunya kebenaran berarti dikotbahin, terima pengajaran. Bukan. Damai sejahtera berarti doa saya dijawab. Bukan. Sukacita berarti saya terima terobosan. Bukan. Kerajaan Allah berarti Anda hadir di dalam dunia ini untuk menyatakan kerajaan yang tidak terlihat di tengah-tengah dunia yang butuh pengharapan loh. Ayat yang selanjutnya, dengan cara demikian, kalau Anda melayani Kristus dengan cara demikian, maka engkau berkenan di hadapan Allah. Berkenan berarti persembahanmu diterima. Persembahanmu itu benar. Saudara tahu Tuhan tidak terobligasi menjawab semua doa. Nggak semua korban diterima. Nggak bisa orang Kristen berkata, yang penting gue udah melayani. Tuhan suka nggak suka buat saya, ini saya udah kasih. Lah bagaimana Anda bisa mempersembahkan korban yang benar kalau datang ke gereja aja Anda bilang berkorban? Apa korbannya? Kalau korban berarti sakit buat kamu. Kalau korban berarti itu harus cost you something. Kalau melakukan yang menjadi mandat Tuhan, mengembalikan perpuluhan, melayani itu korban. Lu kagak ngerti korban itu apa. Ke gereja bukan korban. Melayani bukan korban. Kalau kamu kasih korban, it cost you something. Sakit rasanya. Itu baru korban. Kalau Anda melayani dengan cara ini, berarti ada pelayanan yang gak diterima. Kamu berkenan kepada Allah dan dihormati loh. Bukan dikenan oleh manusia loh. Sekarang gereja lebih berlomba-lomba diterima oleh manusia atau diterima Tuhan. Makanya salah satu kata yang paling saya gak suka adalah relevan. Gereja gak butuh untuk menjadi relevan. Bukan relevance yang dibutuhkan. Reverence. Menghormati Allah itu yang dibutuhkan. Gereja mau pusing gimana untuk lebih hip. Sekarang orang cari gereja. Selalu dicari. Kenapa saya pindah? Ibadahnya lebih cepat Pak Pendeta. Ruangannya lebih luas. Multimedianya lebih keren. Alat musiknya lebih jos. Kamu gak cari gereja. Kamu nyari diskotik. Cuma bedanya lagu yang dinyanyiin nyebut-nyebut nama Yesus saja gitu loh. Kenapa sih kamu cari gereja? Because you find God. Because you love His presence. Bukan cari gereja karena deket rumah. Nyari kerja aja lu bisa pergi ke tempat yang jauh demi kerjaan yang bagus. Anak kamu bisa dari satu kota Banyuwangi kamu nyetir ke satu sisi yang lainnya demi anak sekolah bagus. Tapi gereja lu cari gereja yang paling dekat sama rumah. Itu menunjukkan kamu gak pernah menghormati Tuhan loh. Kalau saudara berkenan di hadapan Allah, Anda dihormati. Dihormati belum tentu disenangi oleh orang loh. Dihormati itu berarti orang gak bisa pungkiri. Buah yang keluar itu benar, sejati. Anda dihormati belum tentu disukai. Karena pilihannya cuma satu. You want to please God or you want to please man. Gak bisa dua-duanya. Tapi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, Anda dihormati oleh manusia. Berarti apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, orang bisa gak suka sama kamu. Tapi mereka tidak bisa pungkiri Allah beserta dengan kamu. Yang mengerti katakan amin. Hidup ini bukan soal makan dan minum. Makanya kalau saudara dan saya mengerti identitas kita. Dan kita masuk dalam perekonomian kerajaan sorga. Makanya Yesus bisa ngomong sama muridnya. Sebelum kamu minta, Bapakku di sorga menyediakannya bagi kamu. Kok bisa? Itu sistem. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu hal yang sepertinya ngawang. Enggak. Nyata. Logika bukan musuh iman. Logika membuktikan iman. Kekristenan gak ngawang saudara. Tapi you gotta understand kenapa Anda hidup di dalam Kristus. Siapa kamu sebetulnya di dalam Kristus. Itu akan memerdekakan saudara. Dan saya berdoa setiap saudara di akhir zaman ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Gereja semakin bersinar. Anda ditetapkan untuk masa yang seperti ini. Lewat saudara.
dunia akan melihat siapa Kristus sejatinya. Yang mau katakan amin. Sekarang buka buat saya Matius 25 ayat 14 sampai 27. Saya akan anchor di sini pada malam hari ini. Hamba kepercayaan. Kalau setiap kali Anda melihat Injil, look from prophetic lens. Kenapa orang Kristen harus jadi dewasa? Attitude-mu datang ke gereja. Gereja itu bukan acara kayak begini. Siapa yang kamu muridkan? Siapa yang kamu produksi? Kemajuan adalah kelanjutan. Kamu berkeluarga, anakmu bawa warisan iman. Itu berarti hidupmu maju yang sejati. Apa itu kemajuan? Kelanjutan. Gereja yang maju bukan gereja yang makin besar. Tapi gereja yang mewariskan iman. Gak mati di satu generasi. Kenapa sih banyak generasi muda gak tertarik dengan Tuhan? Karena salah generasi yang tua. Anak-anak muda sekarang gak bisa dibodohi. Mereka capek sama politik gereja. Gimana anak-anak muda mau suruh nyembah Tuhan? Pendeta-pendeta kalau kumpul di ibadah, duduk paling depan. Kayak bos besar. Gak ada tuh nunjukin menghormati Tuhan. Makanya anak-anak muda nek. Dan sekarang anak orang tua taunya apa? Anak dibawa ke gereja. Semuanya itu guru sekolah minggunya. Atau gembala youth pastornya. Enggak, orang tuanya bukan mereka. Orang tuanya kamu kok. Rumah tangga suami istri. Ngomongin investasi, ngomongin pelayanan talk chair. Ngomongin firman. Bisu 1000 bahasa. Berarti pernikahan kamu gak dibangun di atas dasar yang kuat loh. Bapak dan ibu nyaman gak ngomong sama anakmu tentang firman? Nyaman gak numpangin tangan ke atas mereka? Nyaman gak doa di dalam roh sama-sama dengan mereka? Kalau gak bisa jangan expect untuk orang lain melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan loh. Saya paling simple. Kalau mau masuk ke sebuah gereja, saya lihat hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan, when you worship, Anda kasih contoh. Bukan duduk di depan kayak bos besar. Bukan pendeta itu. Matius 25 ayat 14. Kalau Anda baca Matius 24, Matius 25, Yesus berbicara tentang keadaan akhir zaman. Berarti sebelum Yesus disalibkan, pesan Matius 24, Matius 25 ini penting sekali. You gotta understand, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru, Tuhan yang sama. Perjanjian baru, perjanjian lama tidak bisa dipisahkan. Kristus yang tersirat dengan Kristus yang tersingkap gak bisa dipisahkan. Anda bisa lihat kesempurnaan perjanjian baru kalau ngerti perjanjian lama. Coba lihat sama-sama nih. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan apa saudara? Bukan memberi. Mempercayakan. That's why life, hidup itu kepercayaan. Keluargamu kepercayaan. Talentamu kepercayaan. Keterampilanmu kepercayaan. Karuniamu kepercayaan. Semua aspek hidupmu kepercayaan. Orang tidak bisa dipercaya kalau kamu tidak pernah memosisikan diri sebagai seorang hamba. Never. Jadi kalau Anda datang ke gereja bisa kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, that's it. Gue tahu kamu belum pernah lahir baru. Orang yang lahir baru sejati kamu gak bisa kecewa dengan Tuhan. Kamu gak punya hak kecewa dengan Tuhan. Anda baru bisa menghidupi kepercayaan kalau kamu memosisikan dirimu sebagai hamba. Dan yang dipercayakan oleh sang Tuhan, hartanya loh. Kalau dia mempercayakan, dia percayakan yang menjadi miliknya. Semua yang terbaik yang ada di dalam Tuhan adalah bagian milik saudara. Dan dia tidak pernah tahan yang menjadi miliknya. Karena dia bukan hanya Tuhan kita, dia Bapak kita. Berarti kita bukan hanya hamba, kita ahli waris loh. Itu semua lengkap tuh. Ayat yang selanjutnya. Waktu sang Tuhan ini mempercayakan kepada 3 hambanya. Yang seorang diberikan 5, seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Tidak ada satu hal pun yang Tuhan beri dalam hidup saudara yang saudara tidak bisa lakukan. Karena dia beri sesuai kesanggupan. Dia gak beri sesuai yang kamu mau.
Dia kasih sesuai kesanggupan. Ukuran Tuhan bukan doamu. Ukuran Tuhan kesanggupanmu. Kalau kesanggupan berarti apa yang saudara bisa dipercaya sekarang. That's why God always works in the now. Orang selalu mengharapkan yang di depan. Tapi Tuhan bilang kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Kesusahan besok hari buat besok. Orang percaya yang setia dengan hari ini. Kesetiaanmu hari ini menjadi tuayanmu di hari depan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Karena Tuhan tidak kerja berdasarkan prospek. Orang bisa punya potensi. Tuhan gak kerja pakai potensi. Dia kerja dengan proven. Dia gak mau potensi. Kamu bisa mati dengan potensimu. Yang dia cari adalah bukti. Bukan potensi. Iman bukan potensi. Iman itu bukti. Dari yang gak kelihatan tapi ada. You see that? Iman gak ngawang. Orang beriman langkahnya mantap. Orang beriman produktif. Next. Waktu dia pergi, lihat ya. 3 hamba ini punya kapasitas yang berbeda. Personalitinya berbeda. Gak semuanya sama. Kalau Anda perhatikan perumpamaan ini yang menjadi titik penilaian yang membawa upah. Bukan keterampilan masing-masing hamba. Tapi kesetiaan. Kapasitas saudara bisa berbeda-beda. Tapi yang dinilai Tuhan bukan kapasitasmu. Yang dinilai Tuhan kesetiaanmu. Kapasitas buat dunia pencapaian. Tapi kapasitas di mata Tuhan kepercayaan. Gak perlu ngiri sama orang lain. Orang pasti ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus. Tapi penilaian Tuhan bukan kapasitas. Penilaian Tuhan kesetiaan. Ciri khas hamba yang dikasih 5. Secara biblika angka 5 bicara tentang kasih karunia. Yang punya 5 talenta dikasih sesuatu yang extraordinary. Yang 2 dan 1 gak punya. Tapi satu hal yang Anda lihat dari ciri hamba yang dikasih 5 talenta. Dia segera. Kenapa dia punya kasih karunia yang begitu hebat? Dia punya satu tabiat. Apa yang dia lakukan segera. Orangnya gak suka nunda. Makanya saya katakan di akhir zaman kalau orang masih gak bisa taat, mati kita. Karena di akhir zaman yang membuat kita bertahan bukan ketaatan kita. Seberapa cepat kita bisa taat. That's the mystery of time. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan. Apa itu kata Ibrani yang menjalankan? Kata Yunani yang menjalankan. Kerja. Yang membuat kamu berhasil bukan doa. Kerja. Kamu doa bukan supaya berhasil. Kamu doa supaya bersekutu dengan Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan pekerjaan tanganmu. That's why life is busy. Tapi kalau saudara dan saya tahu kenapa Anda bekerja. Yang memampukan saudara. Maka pekerjaan saudara sebetulnya bukan dimulai di sini. Dimulai di mana? Di sini. Tapi yang 5 talenta dia kerja. Beroleh laba 5 talenta. Minim loh. 5 jadi 10 itu minim. 5 jadi 15, 5 jadi 20 berarti multiplikasi. Kalau 5 jadi 10 baru 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. That's all. Tuhan gak cari kita lakukan yang spektakuler. Kesetiaan berarti apa yang dipercayakan sesuai kesanggupan kita kasih yang terbaik. Itu yang dicari oleh Tuhan. Nah Tuhan lagi cari orang-orang yang cepat di dalam ketaatan. Bukan orang yang beralasan. Lihat yang kedua. Nah ayat yang berikutnya. Hamba yang dipercaya 2 talenta berbuat demikian juga. Anda harus tahu berarti yang punya 2 talenta. Tidak inisiatif seperti yang punya 5 talenta. Tapi yang punya 2 talenta. Dia tahu ngikutin model yang benar. Angka 2 biblically speaks of partnership. Saudara harus mengerti ini pesan pentingnya kenapa kalau Anda punya mentor yang tepat. Di tengah-tengah komunitas yang tepat. Angka 2 itu ngomong tentang apa? Kesepakatan dan relasi loh. Makanya kenapa keluarga itu powerful. Anda punya suami. Anda punya istri. Punya pasangan bukan cuma manak. Anda pewaris kerajaan Allah.
Berarti suami dan istrimu bukan penjegal, tapi pelengkap. Ini ada satu secret di sini nih. Gak ada orang Kristen bisa berhasil sendirian, gak ada. You need people. Kalau Anda terhubung dengan pemimpin yang tepat, dengan pasangan yang tepat, dengan mitra bisnis yang tepat, dengan rekan pelayanan yang tepat, jadi kamu. Dan di Alkitab berkali-kali Anda akan baca tentang tokoh-tokoh Alkitab, mereka masuk di dalam rencana Allah karena mereka terhubung dengan orang yang tepat. When you honor your relationship, jadi seorang hamba nggak cuma cepat di dalam ketaatan. Nomor 2, seorang hamba yang bisa dipercaya adalah hamba yang bisa menjaga relasi dan hubungan. Itu praktikal tuh. Kalau kemana aja kamu pergi, kamu selalu bikin onar dan orang gak suka sama kamu, hidupmu gak bisa kemana-mana. Makanya Tuhan bilang, be a peacemaker. Simple, mau lihat orang. Orang yang loncat-loncat gereja. Kamu gak mungkin loh bisa masuk di dalam keseluruhan potensi Allah yang ilahi dalam hidupmu. Karena kamu gak bisa mengelola hubunganmu. Hubungan sangat penting. Karena yang diberkati oleh Tuhan hubungan. Kenapa dia perlu memberkati keluargamu? Kenapa dia mau memberkati pekerjaan tanganmu? So that Anda bisa jadi berkat. Hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Kata berkat pertama lepas dari mulut Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Komunitas selalu membawa berkat. Makanya ada ayat yang berkata 2-3 orang berkumpul minta. 2 or 3, gak bisa 1. That's the power of relationship. Honor your relationship. Hamba kepercayaan Tuhan adalah orang-orang yang bisa menjaga hubungan. Ayat yang selanjutnya. Nah ini masalah nih. Tetapi hamba yang menerima 1. Sebetulnya yang terima 1 talenta punya kelebihan. Anda harus mengelola 5, Anda mengelola 2, membutuhkan energi dan konsentrasi yang lebih. Tuhan percayakan 1, hamba yang punya 1 talenta, punya ruang lebih besar untuk bisa memaksimalkan yang 1. Tapi masalahnya dengan hamba ini, waktu dia terima 1 talenta, ia pergi dan menggali lubang. Menggali lubang butuh waktu gak? Menggali lubang butuh energi gak? Hamba kepercayaan adalah hamba yang tepat melakukan apa yang dia harus lakukan. Seorang hamba yang tidak dipercaya adalah hamba melakukan yang tidak pernah diminta oleh Tuhannya. Ciri khas hamba yang gak bisa dipercaya, suka sembunyi. Sembunyi di belakang apa? Alasan. Hamba kepercayaan gak banyak alasan, tapi tepat dalam ketaatan. Cek. Kalau ditanya kenapa kamu gak bisa ngampuni? Ya soalnya. Kenapa gak bisa melayani? Ya soalnya. Kamu bukan hamba kepercayaan. Saudara tahu Tuhan gak ngutang penjelasan sama saudara. Tuhan gak ngutang penjelasan. Dan Tuhan gak perlu jelasin banyak hal. Kenapa dia lakukan apa yang dia mau lakukan? Karena kenapa? Sampai kapanpun kita bukan Tuhan. Yang Tuhan dia. He's God, not us. Manusia yang selalu meminta penjelasan. Sebetulnya yang jadi Tuhan bukan dia. Kita mentuhankan diri kita sendirilah. Karena berhala dan berharga itu tipis. Yang satu berharga, satunya berhala. Yang satunya berhala, satunya berharga. Kalau Tuhan berharga, kamu jadikan dirimu berhala yang kamu harus buang. Kalau kamu jadikan hidupmu berharga, dia berhala. Kamu saudara tahu bisa memberhalakan Tuhan? Kalau Anda hanya cari Tuhan, supaya dia bisa lakukan sesuatu buat yang kita mau, berarti dia bukan Tuhan, Tuhannya kita. Kalau dia Tuhan, yang dia mau, bukan yang kita mau.
Next, ayat 19. Kalau saudara mengerti bahwa hidup ini adalah kepercayaan bukan sekedar pemberian, sadar hari ini setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Kasih karunia kagak ngapus perhitungan. Ini banyak orang gak sadar. Setiap kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Gak ada yang bisa tolong. Istri, suami, anak, mertua, menantu, orang tua, pendeta gak nongol. You and God. Kenapa Tuhan berkata bahwa hidup ini adalah hukum tabur tuai? Konsekuensi baik atau buruk tidak pernah ditiadakan oleh karena kasih karunia. Makanya apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Gak bisa ditengking, gak bisa dalam nama Yesus. Gak bisa. Diadakan perhitungan dengan mereka. Lanjut ayat yang berikutnya. Saya cuma ayat 27. Saudara lihat ya. Saya cuma bawa ayat per ayat. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan. Loh kata, orang yang menjadi hamba kepercayaan sadar bahwa semuanya adalah belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Dia gak pernah banggain apa yang dia bisa lakukan loh. Dia cuma bilang apa yang Tuhan percayakan. Tuh. Itu kerendahan hati yang sejati. Saudara tahu kamu gak bisa rendah hati kalau gak berhasil? Karena kerendahan hati bukan di sini. Di sini. Rendah hati di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Anda bisa ngomong di hadapan orang, bukan saya, bukan saya. Tapi dalam hati, saya. Itu bukan rendah hati. Rendah hati is before God, not man. Orang yang gagal, gak bisa rendah hati. Ayat yang salah satu paling disalahgunakan, Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Saudara tahu gak sih kenapa Yohanes Pembaptis bisa ngomong kayak begitu? Karena pelayanannya besar. Kamu gagal, gak berhasil. Semua yang kamu pegang hancur. Dan alasannya biar Kristus makin besar. Apanya? Lu udah kecil. Gak bisa lebih kecil lagi. Kalau lu udah kecil, apalagi nol. Dengan alasan aku semakin kecil, kamu minus. Saudara tahu kenapa Yohanes Pembaptis bilang aku semakin kecil? Waktu itu pelayanannya dia di padang gurun Yudea paling besar. Makanya dia bilang, aku harus ngilang. Supaya Yesus bisa nampak. Makanya muridnya dia usirin semua. Ikut dia, jangan ikut aku. Baru orang bisa bilang, aku semakin kecil, Kristus semakin besar. Kalau kamu gak besar, kamu gak berhasil, kamu gak maksimalkan yang Tuhan kasih, jangan doa kayak begitu. Anda sedang menipu diri. Kerendahan hati, bukan gagal bilangnya saya rendah hati. Bukan, itu alasan. Anda baru bisa rendah hati waktu kamu berhasil karena kamu tahu bukan aku, ini Tuhan nih. Besar engkau Tuhan. Dahsyat. Baru Anda merendahkan hati. Kalau gagal gak bisa rendah hati. Tersiksa yang ada. Next, ayat 21. Maka kata tuannya, baik perbuatanmu. Apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan? Hasil upayamu, kerja kerasmu, keterampilanmu, semuanya tidak dipandang remeh oleh Tuhan. Tapi Tuhannya berkata, hai hamaku yang baik dan setia, engkau telah setia. Yang diukur sebagai upah kesetiaan. Orang jadi besar bukan karena kamu berhasil dengan yang kecil loh. Bisa jadi besar juga kepercayaan loh. Kalau saudara ngerti prinsip ini, makanya kenapa dengan Tuhan, saudara udah punya 100. Logikanya kalau dari 100, 200. Tapi kalau Anda didapati Tuhan setia dengan 100, kamu bisa tiba-tiba dipercaya 1000. Lah kok bisa?
Di sini makanya dunia bilang, kenapa lu bisa? Seharusnya nggak kayak begitu. Lu dari 100, 200, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9 baru 1000. Kenapa lu dari 100 bisa jadi 1000? Itu yang namanya perkenanan. Saudara ngerti gak? Kalau Anda setia dengan Tuhan, matematikanya Tuhan beda sama matematika kita. Jadi menjadi besar bukan pencapaian. Kembali lagi menjadi besar kepercayaan. Kalau kita mengelola kesetiaan kita. Kenapa Anda bisa dibawa dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kesetiaan adalah kunci kebesaran di dalam Tuhan. Kamu gak bisa berbangga. Semakin besar Tuhan bawa Anda. Semakin sadar saudara. Tanpa dia mati ya. Anda dikasih yang lebih besar. Berarti Tuhan mau gak memperbesar kapasitasmu? Anak cucumu lebih besar secara roh. Bisa gak? Yes. Karena our God is the God of increase. Tapi yang luar biasa, lihat upahnya. Masuk bukan ke dalam sorga. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan. Gak cuma tempat. Nggak cuma materi. Kalau kebahagiaan tuannya, berarti di mana tuannya bahagia, karena apa tuannya bahagia, siapa yang bikin tuannya bahagia, apa yang bikin tuannya bahagia, kenapa tuannya bahagia, si hamba juga bahagia bersama-sama dengan tuannya. Nggak cuma sorga. Kalau Anda baca tentang orang kaya, yang muda, yang berpaling dengan wajah yang sedih, karena Tuhan bilang, baik semua yang kamu lakukan. Tapi ada satu yang kamu belum lakukan. Jual semua hartamu dan ikut aku. Saya temukan rahasia. Bahwa kalau hamba atau sang orang muda itu mau melepaskan semuanya. Dia akan dibuat lebih kaya. Kalau Anda lihat perkataan si orang muda itu. Semua yang dia bisa lakukan. Datangnya dari mana? Dari sang pencipta. Tapi Tuhan keberatan. Kalau hatimu tidak di tempat yang tepat. Maka apa yang Tuhan bisa kasih. Bukannya membawa kamu kepada kehidupan. Tapi apa yang Tuhan kasih. Bisa bawa kamu kepada kematian. Tuhan lagi ngomong apa sih? Give me your heart. Kalau anak muda itu rela kasih semua ke Yesus. Dia tidak dimiskinkan oleh Tuhan. Dia diperkaya oleh Tuhan. Karena Tuhan butuh kekayaan orang muda ini. Anda bisa baca di perikop-perikopnya. Setelah orang muda itu berpaling meninggalkan Yesus. Yesus ngajarin ke murid-muridnya. Dan dia berkata, barang siapa rela kehilangan ayah, ibu, semuanya demi aku. Kamu akan terima berlipat-lipat kali ganda di bumi. Kenapa dia ngomong di bumi? Dia lagi ngomong kunci kerajaan sorga. Makanya di mana hatimu berada, di mana hartamu berada. Tuhan gak punya problem sama hartanya. Dia punya problem sama lokasi hartanya. Jadi kalau Anda berbisnis, jangan berbisnis ketakutan. Nanti bisnisnya jadi berhala. Enggak. Kalau hatimu selalu tepat. Bisnismu bukan berhala. Bisnismu alat di tangan Tuhan. Beda tuh. Anda kerja dengan semangat. Yang membuat Anda rohani bukan karena ninggalin bisnis, datang ke gereja, berarti saya lebih rohani. Di gereja lu tidur, buat apa lu tinggalin bisnis, lebih kerja. Yang mengerti katakan amin. Amin. Setiap orang percaya kalau ngerti ini, Anda datang ke gereja, Anda ngerti kenapa Anda di gereja. Udah selesai bagianmu di dalam rumah Tuhan, Anda terima sesuatu, saling memberkati, Anda bersaksi, Anda ngajarin orang lain, balik ke kerjaanmu. Apalagi kalau itu adalah karunia Tuhan dan fungsimu berhasil di sana. Engkau lebih berguna buat kerajaan Allah di kerjaan daripada di gereja. Amin. Ayat yang berikutnya. Now, kepada orang yang punya 2 talenta dipercayakan sama. Dia lakukan yang sama. Kapasitasnya berbeda, tapi upahnya sama. Kapasitasnya berbeda, tapi kualitas kesetiaannya sama. Hamba kepercayaan adalah hamba yang setia. Ayat yang selanjutnya 23. Anda akan lihat bahwa hamba yang punya 2 talenta dipercayakan, diberikan upah yang sama. Tuhan gak pandang bulu. Tuhan gak pandang orang lain bisa bikin apa. Enggak, kesetiaan yang dinilai. Anda gak perlu sesali hidup
Kamu gak perlu ngiri sama orang lain. Makanya kalau orang identitas lengkap di hadapan Tuhan, kamu tidak terganggu karena orang lain. Tapi Anda bisa nyaman dan aman di dalam pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya stop di ayat yang 24. Silakan main, saya mau selesai bentar lagi. Now, lihat nih. Jangan sampai ini kita. Saudara, secara profetik saya mau katakan, menuju akhir zaman, Tuhan lagi ngomong, kamu bisa dipercaya dengan satu kehidupan. Hidup itu bukan masalah berapa lama kamu hidup. Tapi kamu bikin apa sewaktu kamu hidup. Seorang anak muda di Amerika namanya Charlie Kirk, 31 tahun. Martir, kematiannya menggemparkan satu dunia. Saudara tahu para Bible scholar, ahli teologi, banyak yang berpendapat di Kisah Rasul 7. Waktu Rasul Stefanus mati. Umurnya antara 29 sampai 31 tahun. Kan berapa lama kamu hidup? Satu kehidupan di dalam Kristus. Kamu udah bikin apa? Bayangkan datang ke gereja. Selalu minta didoain. Minta dikasihani. Itu bukan Kristen. Dunia gak mau ikut sama kita. Ngapain gua kayak lu? Tapi kalau kamu punya pengharapan. Kamu gak sesali keluargamu. Kamu gak sesali keadaan rumah tanggamu. Karena saudara tidak ditentukan keadaan. Anda yang menentukan keadaan. Karena ada kamu. Kristus di dalam engkau. Sesuatu harus berubah. That's Christianity. Itu harga yang dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, lihat ini masalahnya. Bukan karena hamba ini gak bisa. Kalimat yang pertama keluar dari mulutnya menunjukkan masalah orang ini apa. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia benci sama Tuhannya. Saudara kalau ngomong benci Yesus, gak usah ngomong saya benci Yesus. Kamu benci hidupmu, kamu sesali hidupmu, kamu sesali masa lalumu, kamu kutuki dirimu, kamu remehkan dirimu, kamu benci Yesus. Untuk orang benci Yesus gak perlu ngomong I hate you God. Kamu cuma perlu benci dirimu sendiri. Kamu sedang benci yang menciptakan kamu. Ternyata yang 1 talenta bukan karena gak bisa. Dia benci sama Tuhannya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Kamu menuai di tempat kamu gak nabur. Kamu mungut di tempat kamu gak nanam. Ayat yang selanjutnya. Ciri khas hamba yang gak bisa dipercaya. Anda akan selalu takut. Takut gagal. Takut ditolak. Takut disakiti. Takut gak bisa. Takut mati. Takut miskin. Takut ditinggal. Ketakutan menunjukkan siapa yang kamu sembah. Fear is not emotion, fear is spirit. Hamba ini bilang, aku takut dan aku sembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Siapa yang harus masuk ke dalam tanah? Jasad orang mati loh. Orang Kristen gak berdoa, cepat angkat aku Tuhan. Sudah tidak kuat lagi aku hidup Tuhan. Kalau saudara mengerti siapa engkau di dalam Yesus, engkau akan hargai dan hormati hidupmu. Karena hidup ini kesempatan. To love Jesus. Untuk melayani Tuhan. Untuk kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan gak terima. Kalau dia kasih 1, Anda balikin 1. Gak diterima. Jadi gak bisa kayak begini. Yang penting saya sendiri. Gak usah berhubungan sama orang. Yang penting kerohanian saya dengan Tuhan. Saya jaga baik-baik. Daripada saya nanti ada konflik sama orang. Gak usah mikirin orang. Yang penting saya sendiri. Lu gak bisa hidup mengasihi Tuhan kayak begitu. Karena mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Tapi kalau Anda mencoba mengasihi manusia tanpa mengasihi Tuhan. Waktu manusia melukai hati saudara, Anda bisa kesel setengah mati.
Tapi kalau saudara mengasihi orang karena Anda mengasihi Tuhan, Anda bisa diapain sama manusia, Anda gak terganggu. Karena alasan Anda mengasihi orang adalah karena kamu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi manusia. It's one packet. The cross yang vertikal dan horizontal tidak bisa dipisahkan. That's why Yesus berkata, aku kasih ke kamu perintah yang baru. Kasihlah orang lain lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. Anda gak bisa cinta Tuhan tapi skeptik dan pesimis loh. You can't. That's the mystery of love. That's why iman, pengharapan dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi yang terbesar diantaranya ialah, ayat selanjutnya 26-27 saya selesai. Tuannya waktu si hamba 1 talenta bilang, kamu tuan yang jahat, kamu mencoba untuk menuai di tempat kamu gak nabur, kamu mungut di mana kamu tidak menanam. Tapi tuannya bilang begini, hai kamu hamba yang, coba ayat yang 26. Hai kamu hamba yang jahat dan kemalasan adalah pintu gerbang kejahatan masuk. So what have you done with your life? Every day hidup for Jesus. Makanya Paulus bilang, mati aku untung. Tapi kalau aku hidup, I have to work. I have to produce. Bukan buat aku. For you, Paulus bilang kayak begitu. Setiap hari selama kita hidup. Tuhan lagi cari gereja di Banyuwangi. Tuhan mau lawat. Indonesia akan dilawat. Tapi dia mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Di mana Anda berkata, all of my life is for the glory of God. Tuhannya bilang, kamu udah tahu. Aku menuai di tempat aku gak nabur. Aku mungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat yang selanjutnya. Look at the mercy. Lihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tuhan gak ngomong kayak begini. Dasar. Gak berguna. Padahal dia kasih sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Tuhannya tahu dia sanggup kan. Tuhannya tahu bahwa apa yang dia kasih itu tepat sasaran kan. Tapi Tuhannya bilang begini. Kalau kamu mempercayakan kepada orang lain. Yang mau ngerjain buat kamu. Aku juga seneng loh. Yang dicari oleh Tuhan. Bukan keterampilan dan kebisaan kita. Motivasi hati kita. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda gak banyak alasan. Apapun yang engkau bisa lakukan, Anda pasti kasih yang terbaik. Bahkan Tuhannya bilang, kalau kamu hatinya kepada aku benar, kamu kasih ke orang yang bisa melipat gandakannya, for me, aku puas. Tuhan mau bikin lebih simpel apa lagi saudara? That's why yang dia lihat adalah your heart. Kalau saudara dan saya hari ini berkata I love Jesus. Saya berdoa kita gak bikin alasan lagi. Apa yang sedang Tuhan minta dari hidupmu? Apa yang saudara tahu? Yang saudara punya. Yang Anda bisa kembangkan bagi Tuhan. Don't make any more excuses. Maukah kita berkata seluruh hidupku aku berikan kepadamu Tuhan. Ayat yang terakhir. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat yang selanjutnya. Nih. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan di. Dunia berkata gak punya dikasih. Tapi kalau Tuhan sistem kerajaan. Kalau kamu punya malah kamu dikasih. Karena kepercayaan tidak berdasarkan belas kasihan. Kepercayaan berdasarkan perjanjian. Dia gak kasih ke kita karena dia mengasihani kita. Dia kasih ke kita karena dia mengasihi kita. Kita bukan hanya orang yang dikasihani. Kita orang yang dikasihi. Beda loh. Barang siapa punya akan dikasih. Tetapi siapapun yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan.
Nggak ada satupun dari kita yang bisa berkata saya nggak punya apa-apa. Dan Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada padamu. Tidak pernah dengan apa yang tidak ada padamu. Pesan saya buat JKI, mandat kerajaan. Jadilah hamba kepercayaan Tuhan. Hidup ini adalah beri yang terbaik. Karena semua yang saudara dan saya perlukan untuk hidup ini sudah tersedia bagi kita. Dan dia sedang mencari orang-orang yang berkata iya kepada Tuhan. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan.